Hello everyone, good morning guys. Let me introduce myself. My name is Suci Jayanti. Teman-teman, hari ini bertemu dengan saya Suci Jayanti dalam pembelajaran bahasa Inggris. How are you today? Yeah, and I'm fine. Kita akan belajar mengenai job hunting masterclass. Teman-teman, mari kita awali pembelajaran ini dengan penuh semangat agar nanti apa yang teman-teman dengarkan dan teman-teman simak dapat dipahami dengan mudah. Sebelum itu, mari kita berefleksi sejenak. Pernahkah teman-teman melamar kerja di perusahaan impian teman-teman, namun tidak pernah mendapat panggilan wawancara? Menurut teman-teman, apa yang salah dari dokumen lamaran tersebut? Ya, ini kita akan bahas tips bagaimana supaya lamaran teman-teman dapat dipanggil di langkah berikutnya di tahap wawancara. Aturan nih, teman-teman ada aturan 30 detik dari HRD. Bisa bayangkan misalnya perusahaan besar di area Bengkulu seperti Pelindo, Tambang, dan lain-lain. Itu menerima ratusan lamaran setiap harinya. Faktanya, HRD itu rata-rata hanya memiliki waktu 30 detik. Nah, teman-teman garis bawahi 30 detik saja untuk melakukan screening awal pada dokumen teman-teman. Jika mereka hanya punya 30 detik, apa yang terhebat tentang diri teman-teman yang akan teman-teman tunjukkan? Kuncinya adalah surat lamaran yang kita masukkan itu dilihat dari etalase. Pertama yang harus langsung meyakinkan HRD-nya. Adapun fokus pembelajaran kita pada minggu yang pertama adalah kita memahami struktur, mengenal bentuk dasar, dan anatomi lengkap dari surat lamaran kerja. Yang kedua adalah analisis bahasa. Kita akan menganalisis bahasa atau kata-kata yang baik untuk digunakan agar nanti HRD tertarik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan ketiga adalah jigsaw reading. Ini adalah aktivitas interaktif menyusun potongan kalimat dari setiap paragrafnya. Mari kita bahas dan simak satu persatu ya, teman-teman. Bahasa Bahasa formal versus informal. Formal itu berbentuk profesional. Gunakan format ini untuk melamar ke perusahaan resmi, misalnya BUMN atau multinasional. Kalimatnya harus baku, teman-teman, terstruktur dan objektif. Nah, ini sangat disarankan untuk komunikasi awal. Supaya lebih paham, kita berikan contohnya. Contoh yang benar adalah I'm writing to express my interest in the marketing position advertised on your company website. Adapun kalau misalnya kalimatnya informal atau casual, ini sering dipakai di chat santai. Nah, hindari juga singkatan siang atau sapaan santai dalam surat resmi meskipun melamar ke perusahaan startup atau industri kreatif. Ini ada contoh yang salahnya, teman-teman. Misal, Hi, I want to apply for the job I saw on gitu ya. I think I'm good for this role. Nah, ini adalah kalimat yang salah ya. Anatomi surat lamaran. Ada 4 komponen utama, teman-teman. Yang pertama, kita akan bahas struktur standar internasional. Sebuah application letter berbahasa Inggris yang baik tidak ditulis secara sembarangan. Surat ini memiliki 4 pondasi. Perlu digarisbawahi ya, 4 pondasi utama yang disusun secara sistematis agar nanti HRD dapat memindai informasi kualifikasi Anda dengan cepat dan terarah. Keempatnya itu, teman-teman, adalah hidden solution, body, and closing. Yang pertama, kita akan bahas the heading. Ini berkaitan dengan kop suratnya. Kop surat itu, teman-teman, berisi atau terdiri dari pertama data pribadi yang memuat nama lengkap, terus nomor HP, aktif, dan alamatnya.
Yang kedua, email profesional. Artinya ini menggunakan nama kita asli. Misalnya namanya adalah Angga Saputra. Maka yang digunakan anggasaputra@email.com, bukan Angga Ganteng. Nah, itu berarti bukan email profesional. Terus tanggal. Nah, ini tanggal penulisan surat dan terakhir adalah penerima. Kita sebutkan atau tuliskan nama manajer atau HRD dan alamat lengkap perusahaan yang teman-teman tuju. Yang kedua, the solution ini salam pembuka. Misalnya, mengapa Dear Sir or Madam, jika Anda tidak mengetahui jika teman-teman tidak mengetahui secara pasti nama spesifik HRD atau manajer rekrutmen perusahaan tersebut, teman-teman bisa gunakan Dear Sir or Madam, artinya untuk Bapak atau Ibu ya. Number 3, the body. Nah, isi ini berkaitan dengan isi surat lamaran. Itu memuat paragraf pembuka, paragraf kualifikasi, sampai dengan nanti adanya paragraf penutup. And the last one, the closing and signature. Yours sincerely atau best regards. Nah, ini diikuti tanda koma, spasi atau tanda tangan asli jika di print. Ya, dan nama terang Anda, artinya maksudnya nama lengkap. Hindari kata penutup yang berlebihan. Tips. Nah, teman-teman, supaya lebih mudah, kita bahas juga tips kosakata atau action verbs. Misalnya saya mengelola inventaris toko yang terdiri dari 500 plus barang atau 500 barang lebih. Nah, kita gunakan supaya lebih menarik atau lebih ingin dibaca oleh HRD-nya, kita gunakan kalimat saya merancang sistem pengarsipan baru yang mempercepat pencarian dokumen. Nah, teman-teman bisa tunjukkan inisiatif dan kemampuan inovasi teman-teman. Setelah itu misalnya ada juga contoh, saya berhasil menjual 100 lebih produk di bulan pertama bekerja. Nah, itu sebaiknya teman-teman bisa gunakan kalimat, alih-alih menulis tugas saya di sana adalah lebih baik teman-teman tulis dengan kalimat saya secara proaktif melakukan bla bla bla. Nanti teman bisa teruskan. Contoh surat yang efektif. Nah, contoh surat efektif itu teman-teman dia rapi dan terstruktur. Fontnya profesional. Misalnya menggunakan font seperti Arial, Calibri, atau Times New Roman dengan ukuran 11 atau 12. Setelah itu ringkas dan padat, dan terakhir itu sangat relevan. Artinya isi kualifikasi di surat langsung menjawab kebutuhan yang tertera di iklan lowongan tersebut. Kesalahan fatal. Nah, kesalahan fatal ini misalnya contoh buruk adanya typo atau grammarnya buruk, desainnya terlalu ramai, terlalu panjang, dan template-nya itu jelas-jelas copy paste. Ini merupakan kesalahan fatal yang harus teman-teman hindari ketika teman-teman mau memasukkan surat lamaran kerja. Waktunya aktivitas jigsaw. Nah, mari teman-teman kita bekerja dalam tim. Tutor akan membagikan amplop misalnya ya teman-teman, potongan-potongan paragraf. Nanti tugas teman-teman adalah secara berkelompok berdiskusi dan menyusunnya kembali menjadi surat lamaran formal yang utuh, logis, dan berurutan dari heading hingga nanti signature ya. Baik, teman-teman, itulah pembelajaran bahasa Inggris kita pada minggu pertama ini. Untuk persiapan minggu depan, agenda kita adalah job analysis and drafting surat. Tolong teman-teman misalnya bawa satu iklan lowongan kerja secara nyata ya, bisa dari koran dan lain sebagainya. Nanti kita akan amati ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Thank you everyone. Saya akhiri. Assalamualaikum.